Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Putri Sakura dari Prodi Ilmu Komunikasi Batch 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana rekonstruksi image yang dilakukan Pertamina dalam digital PR setelah kasus Pertamax Oplos. Jadi kasus Pertamax Oplosan yang mencuat pada awal tahun 2024 kemarin menjadi salah satu krisis reputasi terbesar yang dihadapi oleh Pertamina dalam satu dekade terakhir ini. Di tengah era digital yang serba cepat dan sangat terbuka ini, kasus ini jadi tidak hanya menjadi kasus konsumsi media nasional, tetapi juga viral di berbagai platform sosial di media seperti di X atau Twitter, terus ada di TikTok juga, ada di Instagram dan beberapa media lainnya. Muncullah keluhan masyarakat soal kualitas bahan bakar yang menurun ini, disertai dengan testimoninya dari pengguna kendaraan yang mengalami kerusakan mesin, langsung memunculkan sentimen negatif terhadap brand Pertamina. Berikut juga ada beberapa tagar seperti Pertamax Oplosan, terus ada tagar bensin rusak, dan ada juga jangan isi di Pertamina. Bahkan sempat masuk trending nasional selama beberapa hari, yang mana disinilah krisisnya dimulai, yaitu krisis kepercayaan publik. Di era digital, sebuah merek tidak hanya berhadapan dengan opini media massa atau regulator sendiri, tapi juga dengan jutaan suara publik yang bisa menyebar persepsi yang benar atau salah dengan sangat cepat. Dalam konteks inilah, strategi digital PR menjadi sangat krusial ketika krisis menyentuh brand awareness dan brand trust, sekaligus pendekatan komunikasi yang cepat, jujur, dan strategis menjadi salah satunya cara untuk menghindari dari keruntuhan reputasi jangka panjang itu. Lalu Pertamina juga merespon krisis ini dengan pendekatan yang cukup terstruktur, yaitu tahapan pertamanya adalah responan cepat melalui kanal digital resmi mereka dalam waktu kurang dari 48 jam sejak isu meledaknya di media sosial. Pertamina juga mengeluarkan pertanyaan resminya lewat website Instagram, X, dan Facebooknya. Klarifikasi ini juga disusun dengan format yang jelas dan tidak defensif. Format yang jelas Pertamina menyatakan bahwa terdapat dugaan oknum mitra distribusi atau SPBU tertentu yang melakukan praktek curang ini, dan bahwa Pertamina ini telah juga mengirimkan tim auditnya sendiri untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. Namun seperti yang kita semua ketahui, klarifikasi satu arah tidak lagi cukup di era digital yang sekarang ini. Maka langkah kedua yang diambil dari Pertamina ini adalah mengubah strategi komunikasinya menjadi lebih interaktif dan edukatif. Mereka mulai membanjiri media sosial dengan infografis edukasi, terus ada video singkatnya dan konten visual lainnya yang menjelaskan bagaimana sih sistem dari distribusi Pertamax ini bekerja dan dari kilang SPBU-nya. Mereka juga nunjukin bagaimana pengawasan mutu dilakukan, serta memperkenalkan publik bahwa teknologi yang digunakan untuk memastikan keaslian dan kualitas dari BBM-nya. Konten yang ini juga menggunakan bahasa yang ringan serta narasi yang membangun kepercayaan, bukan sekadar membela diri saja. Terus langkah ketiganya itu mereka melibatkan pihak ketiga yang kredibel. Contohnya ada Pertamina menggandeng beberapa influencer otomotif, terus ada komunitas pecinta kendaraan bermotor, terus beberapa teknis bengkel ternama yang ngelakuin pengujian terhadap independen kualitas Pertamaxnya. Mereka juga diundang secara langsung ke kilang, lalu diberi kesempatan untuk berdialog dengan tim laboratoriumnya. Lalu habis itu didorong untuk berdialog lalu didorong untuk membuat konten jujur berdasarkan dari temuan yang mereka dapatkan di sana.
Yang mana ini adalah bagian dari strategi endorsement berbasis kepercayaan yang cukup efektif juga yang dikonsumsi digital saat ini, di mana mereka lebih percaya pada orang seperti mereka dibandingkan pertanyaan formal dari perusahaannya itu. Selanjutnya Pertamina juga mengaktifkan karena layanan digital lebih maksimal lagi, yaitu mereka mengeluarkan fitur chatbot, kolom komentar, terus ada direct message-nya juga, bahkan ada WhatsApp customer service, customer care, semuanya dimobilisasi untuk merespon keluhan dari pelanggan secara real time. Di sini jadi terlihat bahwa Pertamina nggak cuman berusaha mengontrol narasi, tetapi juga membuka ruang untuk publik menyuarakan kekhawatiran mereka dan mendapatkan respon. Namun langkah yang paling cerdas sekaligus berani dari Pertamina adalah mereka ngebangun kampanye pemulihan citra berbasis komunitas. Mereka tidak hanya meminta maaf atau mengedukasi, tetapi mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pemulihan kepercayaan melalui kampanye. Salah satunya adalah ada pertama kembali Prima, terus ada bersama Pertamina. Kampanye ini bukan sekadar branding instannya, melainkan bagian dari rekonstruksi image jangka panjang. Pertamina juga menyadari bahwa era media sosial, setiap brand tidak lagi bisa bersembunyi di balik iklan korporat. Selain kampanye publik, Pertamina juga memperkuat kolaborasi dengan media digital, termasuk mengundang jurnalis dan konten kreator lainnya untuk melihat langsung proses penanganan distribusi BBM di lapangan. Kesimpulan dari kasus Pertamax oplosan ini terlihat bahwa Pertamina telah bergerak dari strategi PR konvensional ke strategi digital PR yang lebih berlapis, terus ada kolaboratif dan manusiawinya. Mereka juga tidak hanya mengatasi krisis dari sisi komunikasinya aja, tetapi juga ngebangun ulang relasi kepercayaan dengan publik melalui pendekatan yang melibatkan audiensnya, membuka ruang dialog dan mengedepankan transportasinya.